Terus ya Civeo sama Pak Kokop, insecure itu kan pasti ada penyebabnya gini ya. Banyak orang yang insecure karena sering dibanding-bandingin lah, yang tadi loh. Yang tadi Pak Kokop mention, dibanding-bandingin sama orang lain. Misalnya nih kalau fisik kayak, ih muka kamu jerawatan banget, pergi dong ke dokter, pergi dong ke klinik, nanti mukanya jelek loh akhirnya gitu kan. Terus orang-orang seperti itu yang suka ngomentarin kekurangan orang lain, mereka berlindung di balik kata, kan aku baik, mau ngasih tahu kamu loh. Kan aku baik ingetin kamu. Nah, orang-orang kayak gitu tuh, biasanya Pak Hokop sama Civeo nanggepinnya kayak gimana sih? Iya, ini menarik sih. Komentar orang lain ini memang luar biasa berbahaya kadang-kadang. Jadi misalkan yang paling fatal saya lihat perhatikan itu yang banyak di media sosial, paling banyak. Eh, saya dalam menggunakan media sosial itu selalu punya satu prinsip bahwa sekalipun media sosial itu dilengkapi dengan tempat untuk berkomentar, bukan berarti kita bebas mengomentari hidup orang lain sesuka kita. Jadi kolom komentar itu disediakan bukan sebagai tanda bahwa kita bebas mengomentari orang lain. Saya sering menjumpai orang yang menggunakan bahasa yang sebetulnya baik, tapi isi bahasanya itu tetap aja merendahkan orang lain dalam tanda kutip. Kemudian saya sepakat dengan Citra, seolah-olah dia orang baik, seperti seorang malaikat yang menanyakan, memberi solusi. Padahal dia sebetulnya bukan memberi solusi, dia hanya sekedar basa-basi kadang, misalkan gini, jumpa sama orang kan, ih jerawatmu kok udah banyak, itu kan sebetulnya cuma basa-basi kan, karena nggak ada mau tanya apa lagi, tapi kan bagi orang yang ditanya itu kan itu sudah jadi masalah, artinya dia sudah menyerang, apalagi ketika seseorang itu sudah merasa bahwa jerawat itu kekurangan, misalkan gini, Tamara jumpa sama saya ini, dari rumah dia udah nggak nyaman sebetulnya dengan jerawatnya yang banyak, tiba-tiba jumpa sama saya di gerbang sekolah, Tamara, kok jerawatmu udah banyak, kan itu akan menambah ketidakpercaya dirian dia kan, dari awalnya sudah merasa tidak nyaman, kemudian saya komentari lagi, itu membuat dia semakin merasa tidak nyaman. Ini aku punya satu pesan nih untuk kawan-kawan yang di luar sana sering mengomentari hidup orang lain. Satu pesan saja, hidup orang lain itu bukan urusanmu gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang di orang lain itu memang tidak punya pengaruh apa-apa, untung tidak usah dikomentari, biarkan saja. Siapa tahu komentarmu itu bisa memicu kesehatan mental dia menjadi terganggu. Seperti itu. Jadi mungkin Tamara atau Citra pernah melihat teman-temannya berkomentar atau sekedar basa-basi membuat orang lain kurang percaya diri. Nah, sampaikan pesan itu. Itu bukan urusanmu gitu aja. Bener banget ya, banyak banget orang-orang di luar sana yang kayak ngerasa, aduh, gue kan cuma kasih tahu doang nih, nggak ada maksud apa-apa lagi nih. Padahal sebenarnya ya gitu deh, ada maksudnya kan di baliknya gitu. Kalau Civea biasa ngadepin orang kayak gitu gimana? Ya puji Tuhannya sih aku tuh tipe yang cuek ya kalau ada ketemu orang kayak gitu, kayak ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya, selagi aku pede sama diri aku ya aku bakal jadi diri aku apa adanya, ya tubuh-tubuh aku apa hak mereka gitu kan buat ngatur, mereka mah ngomong gampang gitu, kita yang ngelakuinnya susah. Aku sebenarnya lagian yakin ya orang-orang yang dijudge itu tuh sebenarnya mereka tahu kalau tanpa dijudge juga, kayak misalnya ih kamu gendut, pasti orangnya juga tahu kalau dia gendut tanpa dijudge gitu kan. Justru dengan yang kayak Pak Hokop tadi bilang gitu, justru dengan mereka ngejudge si yang dijudge ini, itu tuh malah nimbulin rasa malu, nggak percaya diri, dan berujung pada insecure gitu. Dan itu tuh nggak ada positif-positifnya sih sebenarnya ngejudge orang ya. Lagian mereka tuh nggak tahu apa yang orang itu udah lakuin. Kayak contohnya, itu ada ya orang yang kayak misalnya maaf obesitas, itu mereka udah coba segala cara untuk diet buat turunin berat badan, kayak minum kapsul penurun berat badan, olahraga, diet ketat segala macam, tapi mereka tuh berat badannya nggak turun-turun. Dan orang yang ngejudge mah enak kan gitu ya, tinggal ngomong diet dong, jelek banget, gendut gitu kan. Nah tapi orang ini padahal udah sengsara banget gitu ya, kayak mencoba segala cara buat bisa kurus. Makanya sebenarnya nggak usah deh ya kayak ngejudge gitu, karena ya semua orang pasti punya kekurangan kelebihan masing-masing. Kan nggak mau dong kalau misalnya
kita sendiri aja di-judge kekurangan kita, kan gak enak banget. Jadi jangan pernah ngejudge orang kalau diri sendiri belum perfect gitu. Saya sepakat itu. Kalau enggak, kalaupun harus menjudge orang lain, menghakimi orang lain, seenggaknya kasih solusi. Contoh nih, jerawatmu banyak, nih duit, pergi perawatan. Nah, itu ada solusinya dari dia. Kalau cuma ngomong doang mah, semua orang juga bisa. Yang nggak bisa itu kan ngasih solusi. Misalkan, badanmu gendut ini paket gym. Nah, jadi dikasih solusi. Jadi jangan cuma ngomong doang, maunya sih gitu. Tapi walaupun ngasih solusi, bagusan kalau memang itu bukan urusan kita dan itu tidak ada pengaruhnya bagi kita, ya nggak usah ditanya, nggak usah disenggol-senggol. Mau orang lain gendut, mau orang lain kurus, hitam, jerawatan, itu urusan dia. Ya, cukup kita mengurusi apa yang menjadi urusan kita. Tapi kadang-kadang memang kita paling senang ngurusi hidup orang lain. Pasti tuh, paling senang kita ngurusi hidup orang lain. Tapi kalau sekalian minta diurusin biaya makan, biaya tempat tinggal, nggak mau ngurusin itu. Jadi yang diurusin itu hanya hal-hal yang gratis. Ngomentarin penampilan, ngomentarin karya, karena itu gratis. Ngurusin itu dia mau. Tapi kalau ngurusin yang berbayar, nggak mau dia. Pasti orang lain nggak mau ngurusin biaya telepon rumah sama biaya paket, nggak mau dia ngurusin. Tapi kalau ngurusin fisik orang karena gratis ngurusinnya, pasti dia mau itu. Jadi pesannya sih paling nggak usah dengerin kata-kata orang mah. Kadang-kadang mereka itu cuma nyerocos saja, mikirnya nggak, nyerocos saja. Gitu. Bener banget. Kayak ngomong aja gitu, kayak nggak ada ngomong pikirin aja, sebelum jadi ngomong. nggak ada mikirnya, langsung ngomong aja. Oke nih Pak, tadi kan kita udah mention nih dari awal kayak lebih ke insecure arah fisik ya. Sekarang kita lebih ke bahas insecure arah kemampuan nih. Saya lihat kan di tahun-tahun ini ya kan udah makin berkembang di sosial media. Yang lagi dibutuhin anak zaman sekarang itu public speaking sama self branding. Mereka tuh paling apa ya, banyak banget dari mereka insecure sama cara mereka berbicara di depan umum, cara mereka mempromosikan diri mereka ketika mungkin wawancara OSIS, wawancara kerja, wawancara kuliah gitu ya, masuk sekolah. Nah, Pak Koko ada tips-tips gak nih buat anak-anak zaman sekarang yang kayak insecure lah ke arah-arah yang public speaking, mereka nggak berani untuk mengemukakan pendapat, ngomong depan umum, tuh ada tipsnya nggak Pak? Tips pertama dan paling penting adalah jangan takut salah dan jangan takut mencoba. Itu saja. Jadi kita insecure itu kita nggak percaya diri kan karena kita takut salah. Tuh. Yang pertama adalah jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba. Jadi mencoba melangkah pertama itu memang susah, tapi itu harus. Jadi harus selalu berani. Yang kedua adalah kembangkan kemampuan. Jadi enaknya sekarang itu adalah untuk belajar itu udah bisa di mana saja dan kapan saja. Kita buka YouTube atau Google, cara meningkatkan public speaking, langsung ada tipsnya. Bukan hanya membuat materinya, tapi bagaimana cara bersikap, pemilihan katanya, ada lengkap. Jadi tipsnya sederhana saja. Jangan takut salah dan jangan takut mencoba. Orang lain itu pasti akan berkomentar buruk. Pasti. Enggak mungkin enggak. Pasti akan berkomentar buruk. Tapi bagaimana kamu terus berproses, mengembangkan kemampuan, mengasah diri, itu penting. Percaya diri itu dilatih. Jangan salah, orang gugup, semua orang gugup. Gugup itu tanda kita serius. Saya waktu SMA belum berani selancar ini. Karena saya tamat SMA bahasa Indonesia saya, acak-acakan. Jadi saya kuliah di Medan, tapi SMA-nya itu di kampung. Jadi jauh lah di kampung-kampung sana. Internet cuma ada di warnet lah. Jadi belum ada jaringan internet yang bebas. Dulu nggak ada waktu saya SMA. Jadi internet itu di sekolah di SMA guru itu ngajar pakai bahasa Batak. Dan kami yang di situ semua orang Batak. Jadi ya bahasa Indonesia cuma di buku teks. Jadi tiba ke Medan, ke ibu kota provinsi kan semua udah orang pakai bahasa Indonesia. Tibalah untuk ngobrol seperti ini, waktu diskusi, waktu kuliah, waktu presentasi depan kan harus pakai bahasa Indonesia, nggak mungkin pakai bahasa Batak dong. Depan orang mana ngerti. Gemeter saya, jadi gemeter. Jangankan setelah kuliah, masuk di RICI tahun 2019,
pertama kali saya ke Jakarta untuk kerja kan 2019 itu. Masuklah di SMA Ricci. Gemeter saya. Gemeter. Tapi yang penting adalah untuk mengatasi kegemeteran itu, rasa gugup itu, saya hanya berpikiran bahwa saya kalau nggak mencoba sekarang, kapan lagi? Jadi sama kalau sekarang kawan-kawan punya masalah dengan kepercayaan diri ketika berbicara di depan umum, berbicara di depan kelas, atau seenggaknya jangan itu, berbicara di depan keluarga untuk sekedar menyampaikan pendapat, yang penting mencoba dulu, kemudian berproses dan terus mengasah diri. Itu sih pentingnya. Jadi gugup pasti, tapi bagaimana kita terus untuk menaikkan level kemampuan itu yang paling penting. Oke, bener banget ya Pak. Jadi intinya kunci utamanya tuh di kepercayaan diri, berani untuk coba nih. Kalau kita belum coba, mana kita tahu kan gagal atau berhasilnya. Oke deh. Jadi itu ya Sobat Ricci, tips-tips dari kami nih. Semoga bisa menginspirasi, bisa membantu buat Sobat Ricci yang mungkin lagi ngerasa insecure sekarang, lagi belum berani berbicara depan umum, masih ngebandingin diri kalian dengan orang lain. Ayo bangkit bareng-bareng. Karena kalian mau sampai kapan bandingin diri kalian dengan orang lain? Karena itu akan semakin menurunkan kepercayaan diri. Oh ya Pak, kalau cewek itu kan biasa kan menurut saya ya, dari sudut pandang perempuan, itu lebih insecure yang tadi ke arah fisik tuh, ke muka, ke tubuh, misalkan ke rambut. Hair care-nya apa nih, tebel banget rambutnya gitu kan. Nah, kalau cowok biasanya insecure-nya lebih ke condong ke arah mana sih Pak? Kalau fisik itu udah pasti, semua orang cenderung insecure soal fisik. Kalau misalkan dia lihat di media sosial, laki-laki tampan aja, atau bentuk rambutnya lucu, atau seenggaknya tampilan wajah laki-laki itu menjadi tampilan wajah yang paling diidamkan banyak wanita, laki-laki lain pasti, wis, beruntung banget. Tapi sebetulnya yang membuat laki-laki overthinking itu sebetulnya bukan fisik yang paling ya, tapi lebih kepada finansial. Laki-laki itu akan merasa dia rendah diri atau merasa insecure ketika secara finansial itu dia masih sangat belum mapan bila dibandingkan dengan orang lain. Jadi mungkin agak sedikit berbeda kalau perempuan kan memang di soal penampilan. Kalau laki-laki itu biasanya masalah finansial dan karir. Itu sih biasanya kalau laki-laki sudah punya kemampuan finansial yang baik dengan karir yang baik, kepercayaan dirinya pasti meningkat itu. Walaupun tampangnya dalam perspektif kita biasa-biasa saja, tapi ketika dalam dua hal itu dia sudah mapan, sudah klop, biasanya laki-laki akan merasa kepercayaan dirinya lebih meningkat. Itu kalau laki-laki. Itu laki-laki pada umumnya ya, tidak semua, tapi sebagian besar saya merasanya seperti itu. Oke, berarti kalau cowok-cowok tuh dominan lebih ke finansial ya, Pak? Oke, kalau gitu kita rada belok sedikit nih pertanyaan selanjutnya. Ke arah percintaan sedikit. Jadi, saya pernah baca nih, Pak, di Twitter. Katanya cowok-cowok tuh suka insecure kalau ngedeketin cewek yang lebih unggul dari dirinya. Apalagi nih di TikTok, saya juga lihat beberapa kali ada lewat FYP Alpha Girl gitu. Kayak cewek yang udah cantik, pinter, karirnya bagus, gitu deh. Pokoknya yang unggul-unggul, bagus-bagus gitu deh ya. Makanya cowok tuh gak mau cari cewek yang lebih pintar atau lebih sukses dari dirinya. Bener gak sih Pak menurut Bapak? Terus pendapat Bapak tentang itu tuh gimana, no? Betul. Setidaknya ada beberapa faktor yang ketika cewek itu lebih unggul dari kita akan merasa insecure laki-laki nih. Yang pertama adalah pendidikan. Biasanya pendidikan itu mungkin berbanding lurus dengan tingkat intelektual ya. Misalkan ada cewek cakep nih, sukalah pandangan pertama, misalkan jumpa di busway, kemudian kenalan, kemudian kita tahu bahwa dia sekolahnya S2 di Harvard, atau janganlah di Harvard, di UI misalnya. Sementara kita hanya S1 yang lulusan universitas antah berantah misalnya. Itu insecure. Karena apa? Laki-laki itu sudah merasa di bawah. Insecure yang kedua adalah soal pendapatan. Kalau misalkan seorang perempuan ini, dia bekerja di salah satu perusahaan multinasional, di Pertamina lah ibaratnya, atau di Shopee, atau di startup maju. Misalkan penghasilan dia 3 digit, sementara kita laki-laki yang mendekati dia itu hanya gaji UMR Jakarta. Insecure? Pasti insecure.
kenapa itu muncul? Kita kan hidup di negara yang patrilinear, ya, di mana laki-laki itu dianggap harus menjadi pelindung keluarga, harus menjadi kepala keluarga. Jadi laki-laki semenjak kecil kan sudah diajarkan untuk selalu menjadi pelindung bagi semua orang kan. Makanya mulai dari kecil orang kalau anak laki-laki nangis, jangan nangis, laki-laki nggak boleh nangis kan gitu ya. Jadi itu menimbulkan stereotip di banyak laki-laki bahwa dia harus melindungi perempuan, jadi muncul itu. Jadi ketika dia bertemu dengan seseorang perempuan yang lebih tinggi dari dia, kan dia tidak dalam posisi bisa melindungi kan? Jadi maunya secara finansial perempuan itu di bawah dia atau secara intelektual di bawah dia. Tujuannya apa? Agar dia merasa dia bisa melindungi. Nah, dengan dia bisa dia akan merasa aman jika dia yang melindungi, bukan malah dia yang dilindungi. Karena itu budaya dari kecil sudah diajarkan kepada kita bahwa laki-laki itu menjadi pelindung keluarga. Jadi sampai besar pun seperti itu. Jadi juga laki-laki itu kan makhluk yang ingin menguasai laki-laki itu. Jadi dengan harapan bahwa ketika perempuan itu secara finansial atau secara pendidikan di bawah dia merasa bahwa dia yang menguasai perempuan itu, bukan sebaliknya. Karena bagi laki-laki, ketika dia yang dikuasai oleh perempuan, dia akan malu kepada temannya. Banyak lelaki seperti itu. Jadi bagusan aja lah saya cari yang setara menurut dia, atau seenggaknya di bawah dia. Jadi dia bisa, dengan begitu dia bisa menunjukkan kedikdayaannya terhadap seorang perempuan itu. Jadi insecure-nya itu muncul dari situ. Apakah banyak laki-laki? Banyak. Masalah paling berat laki-laki ketika mendekati perempuan salah satunya adalah itu. Mungkin kalau ada dibuat listnya ini, masalah mendekati perempuan yang masuk 3 besar lah itu, masalah insecure karena perempuan itu lebih tinggi. Jadi banyak laki-laki yang memutuskan untuk tidak jadi mendekati seorang wanita hanya karena menurut laki-laki itu secara pendidikan atau secara apapun wanita itu lebih baik dari dia. Tapi kalau soal fisik enggak. Kalau soal fisik enggak. Laki-laki itu tidak masalah kalau pacarnya cakep amat. Enggak masalah. Jadi beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu selalu lihat perempuan dari fisiknya, cantik atau enggak. Kalau perempuan kan beda. Jadi makanya sering kelihatan itu kalau jalan-jalan di mana-mana. Kita bisa melihat, kita kan punya ukuran sendiri soal cantik dan standar, kan kita punya standar sendiri toh. Jadi kita punya standar yang cantik seperti yang saya sampaikan di awal. Makanya sering kelihatan di mana-mana, ceweknya cakep amat mirip artis-artis, tapi laki-lakinya ya biasa aja secara fisik. Tapi jarang sekali yang laki-lakinya tampan secara fisik, tapi perempuannya biasa jarang. Karena memang laki-laki itu makhluk yang visual, jadi lihatnya secara fisik dulu. Jadi kalau ada laki-laki yang bilang, kalau milih cewek berdasarkan apa? Berdasarkan hatinya. Bullshit itu. Laki-laki itu selalu mata dulu. Selalu visual dulu. Gitu kalau dari pandangan saya ketika bertemu dengan perempuan yang secara banyak hal itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berarti bener dong ya kalau cowok-cowok tuh suka insecure kalau mau ngedeketin cewek yang lebih unggul daripada dia. Tapi nih kalau misalnya cowok-cowok insecure ngedeketin cewek yang lebih unggul, menurut Bapak gimana sih cewek-cewek yang kayak, aduh aku pengen maju tapi takut cowok-cowok gak ada yang mau sama aku. Apalagi kan kadang mikirin umur kan, aduh udah umur 20-an tapi kalau misalnya aku terlalu pintar, terlalu sukses, karir terlalu bagus, nanti cowok gak ada yang mau sama aku, gak nikah-nikah. Apalagi tuh orang-orang di sekitar kita tuh suka banget ya ada istilah basa-basi, udah nikah belum? Padahal mungkin gak bermaksud nyindir, tapi kayaknya cuma basa-basi doang, tapi justru itu kayak bikin orang jadi kepikiran gitu ya Pak. Gimana tuh menurut Bapak? Iya, ini juga menarik ini soal perempuan yang akhirnya nggak mau tinggi-tinggi, takut nanti, karena biasa itu di mana-mana sekolah jangan tinggi-tinggi, nanti nggak ada laki-laki yang mau. Menurut saya itu kurang tepat. Bagi saya seorang perempuan itu harus merdeka menentukan dirinya. Menurutku kamu jangan menghentikan peningkatan kualitasmu hanya untuk karena khawatir nggak ada laki-laki yang mau. Pasti nanti laki-laki yang mau untuk wanita yang berkualitas adalah
wanita yang berkualitas itu akan didapatkan oleh laki-laki yang berkualitas menurutku ya. Jadi semakin berkualitas seorang wanita, maka semakin berkualitas juga laki-laki yang datang. Itu menurutku. Jadi mungkin bagi seorang wanita kan nggak hanya menikah hanya untuk hidup jadi ibu rumah tangga kan. Wanita itu tetap harus menjadi wanita yang bebas, harus menjadi wanita yang merdeka, berkarir atau enggak, dia harus tentukan sendiri. Makanya ketika dia sudah sekolah tinggi, sudah merdeka sejak muda, dia pun akan menemukan laki-laki yang memperbolehkan dia merdeka dan terus berkembang. Jadi menurutku ya, sebagai seorang laki-laki, seorang wanita itu tidak boleh berhenti untuk menaikkan kualitas diri hanya karena khawatir tidak ada laki-laki yang mau. Percayalah, pasti ada laki-laki yang berkualitas untuk wanita yang berkualitas. Oke deh. Ini tanggung ya Pak, saya sekalian nanya aja nih ya Pak. Kalau tipe cewek Pak Hokop tuh kayak gimana Pak? Karena nih kita udah masuk ke percintaan nih. Saya sudah pernah pacaran. Sudah pernah. Tapi saya selalu berpikir untuk menemukan seorang perempuan yang bisa saya ajak berdiskusi tentang apapun. Kalau mau diajak berdiskusi tentang Samudra Hindia, dia nyambung. Kalau diajak berdiskusi tentang konflik Eropa, dia nyambung. Kalau diajak berdiskusi tentang politik, dia nyambung. Kalau diajak berdiskusi tentang hal-hal yang sekedar remeh-temeh, dia nyambung. Atau sekedar orang yang suka diajak bercanda untuk hal-hal yang garing, dia nyambung. Saya di umur yang sekarang, saya tidak lagi melihat seorang perempuan dari fisiknya. Fisik pasti akan saya lihat, laki-laki pasti. Tapi sudah ada yang lebih utama, yaitu isi kemampuan dia dalam berpikir. Jadi kalau menurut saya dia bisa saya ajak dalam banyak hal untuk berdiskusi, itu adalah cewek idaman saya. Makanya saya bilang saya ingin menemukan perempuan itu yang isi pikirannya seperti Pak Andre atau enggak Pak Giri lah. Jadi saya selalu bilang Pak Andre atau Pak Giri. Kalau bisa saya menemukan seorang wanita yang bisa diajak berdiskusi seperti saya berdiskusi dengan Pak Andre dan Pak Giri lah. Jadi fisik itu sudah nomor sekian. Sekarang sudah di situ. Setidaknya saya bisa mengajak dia berdiskusikan, berbicara tentang apapun. Itu tipe idealnya. Jadi kalau tidak ada lagi tipe ideal soal fisik, tapi lebih ke cara berpikir. Berarti boleh nih apa kalau cewek-cewek di luar sana yang udah masuk tipe Bapak nih mau daftar gimana nih Pak caranya Pak? Mau daftar silahkan dihubungi di nomor di bawah ini. Nanti taruh nomor di bawah. Taruh di deskripsi ya? Ya, taruh di deskripsi nanti. Oke deh, sebelum kita ke penghujung acara nih. Jadi kemarin itu Pak di Instagram SMA Ricci 1, kita udah share nih question box tentang insecurity. Jadi buat Sobat Ricci nih bisa nanya-nanya di sana, bisa cerita di sana tentang pengalaman insecurity mereka. Nah, jadi buat Sobat Ricci yang sekarang lagi nonton podcast ini di YouTube, yang lagi dengerin podcast ini di Spotify, jangan lupa buat follow dulu nih IG SMA Ricci 1, @SMAK-Ricci1, buat tahu update-update tentang podcast Ricci Bersua dan informasi seputar tentang SMA Ricci 1 gitu. Jangan lupa di follow ya guys, Instagram SMA Ricci 1 sama YouTube-nya nih juga di subscribe dong, dipencet juga tanda loncengnya biar tahu setiap updatean kita nih ya. Oke, jadi kemarin tuh udah masuk nih Pak beberapa pertanyaan di question box. Tapi kita cuma pilih beberapa pertanyaan terbaik aja nih Pak, untuk ditanyakan ke Pak Hokop secara eksklusif. Udah siap belum Pak buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ricci nih? Siap. Oke, langsung ya ke pertanyaan pertama. Ada yang bilang nih Pak di question box, enggak pede sama penampilan nih Min. Mungkin boleh nih Pak Hokop kasih tips buat si penanya yang kurang pede dengan penampilannya dia. Oke. Ini mungkin juga pernah saya alami ya, kurang pede secara penampilan, kurang pede secara tampang wajah. Kita merasa kok orang lain tampan ya, kok aku gini-gini aja. Padahal seperti itu. Dulu saya berpikir bahwa untuk menaikkan kepercayaan diri soal penampilan itu harus soal berbaju mahal atau pakai busana yang brand-brand terkenal atau pakai barang-barang mahal biar bisa menaikkan kepercayaan diri. Sebetulnya tidak.
bagi saya yang saya lakukan adalah cari potensimu di mana. Sudah, jadi berkembang dengan potensi itu. Jadi ketika kamu sudah berkembang dengan potensi itu, berkembang dengan kemampuan itu, maka orang lain tidak lagi memandangmu dengan penampilan fisik, tapi sudah yang lain. Misalkan gini, dulu saya pernah jumpa, kalau kalian pernah dengar, kalian mungkin jarang dengar, itu Pak Anhar Gonggong. Pak Anhar Gonggong itu sejarawan, karena saya guru sejarah. Jadi secara penampilan, Pak Anhar Gonggong ini tidak bisa disebut tampan, karena udah tua juga sih memang. Tapi ketika orang sejarah mendengar kata Anhar Gonggong, orang lain nggak pernah lagi bahas fisiknya, yang sudah tua, yang nggak pernah bahas lagi. Yang orang tahu adalah bahwa dia ahli sejarah. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalau memang kelebihanmu bukan di cara berpakaian atau di secara penampilan, cari sesuatu yang bisa membranding dirimu, apakah itu menjadi seorang yang cerdas dalam dunia pendidikan, apakah itu menjadi seorang penulis yang handal, atau menjadi seorang konten kreator. Jadi jangan paksakan dirimu menjadi seperti orang lain. Karena kamu lihat orang lain kelebihannya dalam hal berbusana, maka kamu memaksakan diri untuk mengikuti. Atau kamu lihat orang lain pintar dalam berbicara, pintar dalam bernyanyi, itu kamu ikuti. Maksudku, kembangkan apa yang ada pada dirimu, terus berproses, berkembang, belajar, biar kamu dikenal sesuatu yang paling menonjol, paling baik dalam dirimu. Jadi intinya adalah tidak usah terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Bolehkah membandingkan diri? Boleh. Sebagai bahan refleksi kita, sebagai bahan untuk berkembang, boleh saja. Sah-sah saja kita membandingkan diri dengan orang lain. Dalam arti kita belajar dari usaha dia, proses dia, kita boleh belajar. Tapi kalau terlalu membandingkan dan memaksakan diri menjadi seperti orang lain, itu yang menjadi masalah. Gitu sih kalau dari saya. Terus teman-teman dicatat ya saran-saran dari Pak Hokop. Nah, kalian kan juga semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng pada porsi masing-masing, jadi nggak usah insecure ya guys. Karena yang kayak Citra ngomong tadi, tuh cantik dan ganteng itu tuh relatif ya. Ya, kita cantik dan tampan di mata orang yang tepat. Benar. Kalau di mata orang yang tidak tepat, setampan apapun kita, secakep apapun kita, tetap aja dikomentari. Lee Min Ho, kenal Lee Min Ho? Ya, kenal dong. Orang tampan apalagi Lee Min Ho. Tapi tetap aja orang yang menghina fisik Lee Min Ho. Nah, jadi kita itu akan selalu tepat di mata orang yang tepat itu saja. Jadi ya Lee Min Ho aja dihina fisiknya, dibilang tidak tampan. Aku nggak tahu di mana ketidaktampanan Lee Min Ho. Aku aja yang laki-laki kadang wow. Tapi itu kita akan selalu tampan di mata orang yang tepat. Iya benar banget. Jadi gak usah insecure masalah fisik karena kita tuh pasti ada aja yang muji kita ganteng, muji kita cantik gitu ya, tergantung dari orangnya masing-masing. Oke, kita langsung lanjut aja nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, gimana sih Pak cara mengubah pola pikir kita yang selalu insecure dan selalu ngerasa kurang puas sama diri kita sendiri? Apalagi kan tadi tuh kita udah bahas mengubah tips-tips mengubah insecure jadi bersyukur ya, mengubah mindset. Nah, caranya gimana sih Pak mengubah mindset itu? Oke, mengubah mindset ini bukan sesuatu yang bisa seperti membalikkan telapak tangannya. Jadi mengubah mindset itu enggak seperti Power Rangers tiba-tiba berubah, enggak. Merubah mindset itu butuh proses dan menurutku beberapa orang tahapnya lama. Tapi balik lagi tadi ke awal tadi, menurutku cara pertama untuk mengubah mindset adalah menerima diri sendiri terlebih dahulu. Saya selalu melihat bahwa kita itu lebih gampang menerima kekurangan orang lain daripada kekurangan diri kita sendiri. Betul ya? Jadi kalau kawan kita punya kekurangan, misalnya kawan kita punya jerawat, atau kawan kita hidungnya pesek, kita nggak bisa menerima itu. Nggak ada orang karena, kamu nggak usah jadi kawanku lah, kau udah jerawatan, belum pernah saya dengar itu. Jadi artinya kita bisa menerima kekurangan kawan-kawan kita, tapi banyak di antara kita juga yang tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Jadi langkah pertama mungkin adalah menerima. Bagaimana cara menerima? Saya tadi sepakat dengan Tamara, bersyukur. Itu paling
banter udah. Yang pertama adalah bersyukur, menerima diri sendiri. Kemudian penerimaan itu akan memunculkan kita akan mencintai diri sendiri. Tahap kedua mungkin adalah terus mengembangkan diri dan belajar. Jadi dengan seperti itu lambat laun secara berproses mindset kita akan berubah. Jadi hiduplah untuk diri kita sendiri, tidak usah perlu memikirkan harus menjadi seperti orang lain. Mindsetnya seperti itu. Jadi kita sempurna untuk diri kita sendiri. Jadi kita sebetulnya sudah cukup dengan diri kita sendiri. Ini desain Tuhan kok. Nggak mungkin ada yang produk gagal, nggak mungkin. Saya selalu percaya itu. Jadi itu konsep itu baru gagal ketika kita sudah menganggap orang lain itu lebih baik. Atau muncul, kok Tuhan nggak adil ya? Aku diciptakan seperti ini, orang lain diciptakan seperti ono. Jadi langkahnya itu dua hal. Yang pertama adalah menerima dan bersyukur. Itu akan mengubah mindset sangat banyak langkah pertama. Kemudian adalah terus belajar mengembangkan diri. Tetaplah menjadi diri sendiri, itu yang paling penting. Oke deh. Tuh di note ya teman-teman semua, tetap jadi diri sendiri, kita harus ubah mindset jadi tetap positif, dan ilangin yang negatif-negatif. Dan buat teman-teman semua yang masih insecure, tadi aku udah bilang ya di awal, kayak ayo jangan insecure, kita bangkit bareng-bareng nih yang lagi insecure di sini, ubah insecure untuk selalu jadi bersyukur. Nggak berasa ya, ini kita udah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol seru bareng Pak Hokop sama Civeo. Nggak berasa banget ya, katanya. Iya, udah di penghujung acara malah kita ya, Citra ya. Cepet banget ini. Mungkin sebelum penutup nih, Pak Hokop ada nggak sih yang pengen disampaikan ke teman-teman Sobat Ricci semua nih? Terakhir nih, Pak. Untuk kawan-kawan yang mungkin ada masalah dengan kepercayaan diri atau merasa insecure, itu yang pertama adalah kita hidup itu cukup untuk diri kita sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tetaplah berproses. Kepercayaan diri sesuatu yang bisa dilatih, kepercayaan diri itu sesuatu yang bisa ditingkatkan, jadi terus belajar, terus percaya bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna, dan teruslah untuk berpikir bahwa orang lain, kita dan orang lain itu memiliki jalan hidup yang berbeda. Jadi tidak perlu masuk ke jalan hidup orang lain, tidak perlu mengikuti jalan hidup orang lain, hiduplah sesuai dengan jalan sendiri. Karena sekali lagi untuk semua orang ada masanya, untuk semua orang ada jalannya, dan untuk semua orang ada waktunya. Iya, berarti kita tuh harus fokus sama diri kita sendiri dulu, jangan terlalu banyak kebandingin diri kita sama orang lain. Oke deh, segitu dulu ya teman-teman Sobat Ricci semua podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita sharing pada hari ini tuh bisa menjadi pelajaran baru nih buat teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari kami, aku Tamara Feodora. Dan aku Citra Clarissa, pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah. Pantunnya di mana ini? Boleh nih Pak, pantun Pak sebelum penutup nih. Ayo. Jalan-jalan ke Cibubur, jangan lupa lewat Kediri. Tidak boleh insecure, mari percaya diri. Wih.